gitu ya. Mungkin dimulai dengan pertanyaan saya, Mas Elga mungkin menceritakan bagaimana pengalamannya pada waktu membangun EvoSite gitu ya. Saya tahu punya beberapa, Mas Elga, nggak cuma EvoSite gitu ya, tapi yang lain-lainnya mungkin bisa diceritakan, Mas Elga. Silakan, Mas Elga. Baik, thank you Mas Farid. Selamat malam teman-teman semua. Sebutannya apa nih Mas? Business Miracle, sahabat Business Miracle. Sahabat Business Miracle. Saya membangun bisnis ini sebetulnya adalah pivot diri juga Mas. Dari tadinya karyawan, kemudian sambil bekerja. Tahun 2014 sambil bekerja saya sudah punya bisnis sendiri sih Mas dengan teman-teman. Lalu kemudian waktu itu bisnisnya adalah digital agency. Wah, lagi rame ya Mas. Jadi kayak Mustika Ratu itu bersama dengan kita pertama kali go digitalnya. Nah kemudian kami melihat, wah kalau kita bermain di service saja rasanya akan capek sekali loh. Jadi harus ikut apa kata customer, kata klien ini, kemudian tidak ada inovasi karena ya begitu aja sih mas servisnya ya. Akhirnya kami membuat satu produk sih, waktu itu membuat satu produk yang pertama kali kami bikin adalah digital listening. Yang waktu itu memang pemainnya belum banyak. Nah disitulah mulai. Ada satu klien, dua klien, karyawan itu waktu itu masih 4 orang. Lalu kemudian kami sudah positif mas. Jadi ada 5 orang karyawan. Kami menyewa kantor kecil di Kalibata City waktu itu. Saya ingat betul. Jadi kalau nyalakan komputernya semua, mati lampunya mas. Parkir juga susah. Jadi weekend kita ngantor mas. Tapi sekarang parkir juga tetap susah ya, saking banyaknya tamu. Ya, cuma beda situasi aja mas. Nah akhirnya kami memutuskan untuk wah ini sudah positif, sudah ada traction, kita cari investor yuk. Nah carilah investor waktu itu mas untuk mengakselerasi si perusahaan ini. Akhirnya saya ingat betul bahwa waktu itu investor ke-10 yang akhirnya mau invest di kami. Jadi setelah 10 presentasi ya? 10 presentasi mas. Iya. Presentasi. Gitu. Ya sekarang sih dari tadi 5 orang di weekend kita masuk kerja ya sekarang mungkin udah ada 250 orang mas ya di total ya di EvoSite ini. Gitu kira-kira. Oke, luar biasa Mas Elga ya. Jadi buat teman growth stage itu pernah mengalami death valley nggak mas? Nah iya mas. Jadi yang namanya valley of death atau lembah kematian ini memang salah satu salah satu concern untuk orang-orang yang memang mengerti pada saat mereka ingin membangun startup. Jadi ini konon kalau tadi Mas Farid bilang bisnis model salah satunya. Kalau saya lihat datanya Mas di global, kalau tadi di Indonesia adalah modal, ini yang paling besar 35% justru di bisnis model Mas kalau di global. Iya. Ini yang paling menentukan apakah nanti startup ini akan masuk ke death or valley atau tidak ya. Nah, apakah saya mengalami? Ya, pasti mengalami juga, Mas. Ya, berarti confirm ya. Nggak cuma saya yang pernah mengalami. Mengalami juga sih, Mas. Jadi, karena tadi Mas Farid sempat sebutkan, ya, memang kita membangun beberapa startup. Nah, pertama kali saya membangun startup sebetulnya bukan si EvoSite ini, Mas. Itu di tahun 2009. Oh. Jadi, belum sih yang namanya startup. Belum sih, Mas. Tahun 2009 saya membangun satu startup namanya itu Kawasan. Itu membantu UKM dengan membangunkan mereka e-commerce sederhana dalam 5 step maksimum. Jadi tinggal next, dia bisa punya e-commerce. Nah waktu itu memang secara momentum ada kecepatan mas. Jadi email aja belum ngerti gitu ya. Iya. Belum ada venture capital ya pada waktu itu ya. Belum ada seed fund juga. Zaman itu kalau Mas Farid ingat itu ada namanya Koprol. Ya Koprol betul. Kemudian Mas Natali itu baru awal-awal bikin namanya Urbanisia mas. Betul. Nah itu zaman itu mas. Iya, Urbanisia juga gagal kan? Ya betul, akhirnya diakuisisi oleh Kompas ya, terakhir itu. Nah itu data valley yang saya hadapi waktu itu karena memang saya nggak full time. Karena saya juga nggak full time mas. Bisnis modelnya nggak valid, kenapa? Too early to go to market. Kita masuk ke data valley gitu. Jadi ya udah. Setelah
mungkin setahun setengah, ya udah bubar begitu aja Mas. Itu sama saya apa Mas tantangannya ketika kita memasuki fase growing gitu ya. Di banyak kalau sekarang yang dialami banyak startup gitu ya kan setelah dapat seed fund kemudian masuk venture capital zaman dulu sebelum adanya pandemi yang mereka kejar adalah traksi gitu ya. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk bakar duit kan istilahnya begitu. Sekarang semua venture capital tidak mau tuh strategi yang bakar-bakaran duit gitu ya, sehingga sekarang Tokopedia, Bukalapak, Traveloka dan lain sebagainya itu ya betul-betul mati-matian untuk bisa profit gitu ya. Meskipun ya kalau yang lain dihantam bakar duit ya pusing kelimbungan juga begitu ya. Kalau sekarang apa challenge-nya kira-kira untuk growing ya? Kalau sudah tidak musim lagi nih era bakar-bakaran duit gitu ya. Ya Mas, kalau sekarang yang saya dengar sih, kemarin kebetulan saya ada teman di US Mas. Di US, pagi-pagi saya ngobrol dengan beliau ini sempat lama di Kanada, 20 tahun di Kanada, baru 4 tahunnya di US. Jadi director di salah satu bank di US, dan sekarang beliau juga jadi advisor untuk beberapa startup di sana. Ya, ya. Nah, saya tanya, Bank of Silicon Valley kemarin collapse dalam hitungan jam, impact-nya apa? Saya tanya gitu, Pak Rick namanya. Pak Rick, apa impact-nya? Beliau bilang, ya memang ada perubahan yang fundamental Mas, dari tipikal startup yang diinginkan oleh investor. Salah satunya adalah tentu saja baseline bisnisnya Mas. Jadi fundamental bisnisnya yang diperhatikan, P&L-nya, profit and loss-nya, bisnis modelnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kalau ditanyakan tadi Mas Wahid, apa sih kira-kira waktu itu yang yang kita jadikan sebagai baseline, jadikan sebagai prinsip pada saat kita mau scale up. Jadi memang tetap sih Mas pegangannya kalau di startup ini yang disebut sebagai product market fit nih Mas. Nah, di dalamnya ada beberapa pilar. Yang pertama, biasanya yang dilihat itu scalability-nya. Jadi bisnis model kita ini scalable atau enggak. Contohnya, ini Evoset ini sekarang pada skala Mas, kita sudah profit sejak tahun ketiga. Profit di tahun ketiga. Tapi rate-nya untuk perusahaan B2B ini kan ada batasnya Mas. Sekarang nih tahun ini kita sedang benchmarking, ternyata bisnis model untuk perusahaan seperti Evoset ini ternyata B2C Mas. Contohnya, ternyata di luar sana ada perusahaan yang besar sekali namanya Freshdesk misalnya. Ada perusahaan yang besar sekali namanya Zendesk, itu kompetitor kita Mas. Dua-dua tidak ada yang bergerak bisnis modelnya dengan B2B. Tapi supaya kita bisa grow, bisa scale up, yang memang harus merubah bisnis model Mas. Untuk menambah. Kita sedang proses nih Mas, tahun ini B2B-nya tetap jalan, tetap growing, tapi kita akan menambah satu lagi bisnis model itu B2C. Jadi orang bisa self-service di website kita. Ya, berarti inovasi ya. Jadi inovasi tiada henti gitu ya. Saya pengalaman ya di baik itu di City Asia maupun di Vokasia begitu ya. Kita ingin terus-menerus berinovasi begitu ya. Tapi inovasi itu perlu waktu ya, perlu biaya, dan yang paling berat adalah eksekusinya. Gitu ya, apalagi ya kita bisa 1 tahun bisa aja bikin produk 3-4 gitu ya. Kalau produk IT 4 itu sudah banyak itu bikin 4 produk. Tapi bagaimana satu produk itu menghasilkan revenue yang baik kan tadi. Sekarang growth mindset ini tidak hanya bicara tentang traksi gitu ya, tapi apakah Pak Elga pernah mengalami kesulitan membangun tim kerja yang memiliki growth mindset gitu ya, dan bagaimana cara mengembangkannya? Ini pertanyaannya luas sekali gitu. Silakan. Baik. Nah, kalau terkait dengan growth mindset ini sebetulnya ada beberapa trik sih yang kami implementasi sini. Yang pertama itu untuk KPI performance appraisal. Nah, kami menggunakan balance scorecard masih ya. Balance scorecard. Salah satu komponen balance scorecard ini kan ada namanya learning and growth. Iya. Presentasi dari growth mindset ya. Jadi learning and growth ini jadikan KPI. Jadi setiap divisi itu harus
memperbaiki cara kerjanya, harus belajar, jadi ada jamnya mas, jamnya berapa lama dia harus mengikuti training misalnya yang terkait dengan capability mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ini kan masalah culture juga sih mas, mindset ini terkait dengan culture. Tadi yang saya sampaikan, kita punya namanya cultural agent of change. Dan kemudian kami di cultural agent of change ini banyak aktivitas mas, misalnya ada morning cafe with CEO misalnya mas. Ini dulu saya rutin tuh mas. Setiap hari saya ngopi bareng beberapa team members gitu ya, untuk mendengar inspirasi mereka ini seperti apa. Kemudian kita ada konsep mentoring dan coaching mas. Coaching dan mentoring. Kalau yang namanya coaching biasanya terkait dengan skill ya di tempat kerja. Kalau mentoring ini lebih bicara yang mau pekerjaan tapi terkait dengan value of life. Ini juga kami jalankan juga sih. Jadi ada tuh beberapa teman member kita, tim kita yang pengen punya startup sendiri mas. Saya juga pak. Iya. Kan di kantor gitu. Mendengarkan tentang apa itu startup, seperti apa sih perjuangan, seperti apa investasi seperti apa. Ini ada kelasnya sih yang saya sharing langsung ke mereka. Jadi bikin aktivitas seperti ini lah, bisa membantu membangun culture di dalam perusahaan supaya dia walaupun berbeda-beda background tapi bisa memiliki culture yang sama. Itu kira-kira mas. Ya, menarik ya. Tadi Pak Lili katanya masih penasaran gitu ya. Kebetulan dia di dunia pendidikan dan ketika dia mengimplementasikan satu sistem berbasis IT itu terjadi penolakan gitu ya. Pada case seperti itu menurut Mas Elga seperti apa? Ini mungkin case by case nih mas ya. Ya betul. Jadi saya pikir sih memang harus berkomunikasi dengan other stakeholders ya. Betul. Mungkin bicara dulu apa sih, kenapa sih? Kan dari pertanyaan kenapa ini nih akan muncul jawaban-jawaban ya. Mungkin kita pikirkan gitu mas. Iya. Ya pengalaman saya sistem sesimpel apapun itu selalu menghadapi tantangan seperti itu ya. Ya, absensi itu kan simpel sekali gitu ya. Itu aja menghadapi tantangan. Apalagi kalau kita sistem secara keseluruhan. Kalau di dunia pendidikan mungkin learning management system yang lengkap gitu ya. Pasti mengalami tantangan ya. 18 bulan, setengah tahun. Tapi kan biasanya startup juga belum tentu yang atas setengah tahun mas. Nah nanti di matriksnya itu apakah ini cuman ada gelombang kecil aja. Kalau misalnya minimal revenue-nya loss gitu, kemudian baru 2 bulan 3 bulan, itu cuma ada gelombang kecil aja. Kalau ternyata tiba-tiba revenue-nya nggak drop 50% misalnya, nah ini mungkin harus diprotek di bisnis modelnya atau competition harus diprotek. Nah kalau misalnya ternyata revenue-nya tidak tercapai atau loss-nya 50% dan sudah cukup lama, nah ini memang harus di restructure. Restructure ini artinya ya memang ya bisnisnya bukan di sana mungkin ya. Iya. Jadi teori pivot gitu ya, itu macam-macam gitu ya. Pivot atau merubah strategi gitu ya, itu macam-macam. Ada yang pivot atau berubah itu hanya kecil gitu ya, hanya perlu perbaikan kecil. Ada juga yang pivot total tadi, jadi benar-benar berubah bisnis yang baru. Dengan matrik yang tadi disampaikan Mas Elga, bisa menentukan kita harus loncat bisnis lain ataukah kita perbaiki sedikit begitu ya. Dan kalau saya selalu melihat market ya, artinya produk kita ini sebenarnya dibutuhkan market nggak sih gitu ya. Kalau market membutuhkan, ternyata kita nggak bisa jual, masalahnya bisa jadi produk kita yang kurang baik gitu ya. Artinya bukan produk kita yang salah, kurang baik, perlu dilakukan improvement. Atau bisa jadi pricingnya salah. Atau bisa jadi memang kita nggak jualan. Artinya kita nggak bisa jualan gitu ya. Sama kan ada orang tadi pagi saya dapat WA gitu ya. WA atau nonton saya nonton di LinkedIn gitu ya. Ada ibu-ibu jualan telur gitu ya. Satu harganya 100,
satu harganya 150, satunya 140. 10 itu kan bedanya sedikit ya. Karena di tempat yang sama ya orang beli yang 140 gitu ya. Si ibu yang satunya itu ngiri, lah kok bisa lu 140? Oh ternyata lu lebih murah sehingga saya harus jual lebih murah. Sama dia dijual 100. Dibelilah sama ibu yang tadi bisa jual 140, diambil semuanya lah. Kemudian sama dia barangnya habis dipegang ibu-ibu yang tadi bisa menjual 140, karena nggak ada barang lagi sama dia dijual 350. Si ibunya tadi marah-marah begitu ya. Artinya persoalannya bukan pada telurnya, tapi kemampuan Anda menjual gitu ya. Nah itu juga banyak sering kali seperti itu gitu ya. Jadi founder itu tidak memiliki kemampuan untuk entrepreneurship, tidak punya kemampuan salesmanship gitu ya, dan tidak punya tim yang punya kemampuan salesmanship gitu ya, sehingga ya apapun produknya nggak pernah berhasil. Nah ini juga menjadi perhatian teman-teman ya, kalau punya bisnis coba betul-betul diukur. Masalahnya itu di produk kita, strategi jualan kita, atau memang kitanya nggak bisa jualan gitu ya. Itu perlu diukur juga gitu ya. Saya kira cukup ya. Masih ada lagi pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih banyak ya ke Mas Elga. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sahabat Biz Miracle. Jangan bosan-bosan ya. Mudah-mudahan ini terus-menerus eksis ya forum ini. Saya sih berharap rutin 2 minggu sekali kita bertemu, membahas topik-topik yang hangat gitu ya. Kalau perlu nanti teman-teman bisa mengusulkan topik apa yang perlu dibahas gitu ya. Dan saya sengaja undang teman-teman saya yang memang senang berbagi begitu ya, karena at the end sebenarnya ya berbagi itu sebagai sesuatu yang seru ya. Kalau tidak bisa berbagi uang, kita berbagi ilmu, pengalaman, menarik juga gitu ya. Saya kira begitu, dan suatu saat mungkin di antara kita bisa saling kolaborasi begitu ya. Terima kasih Mas Elga ya, terima kasih kepada sahabat Business Miracle. Sampai berjumpa kembali pada Business Miracle series berikutnya. Sukses selalu untuk Anda, Miracle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.